Welcome to my channel. Hello guys, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan bantu kami kembangkan channel ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, bantu kami dengan cara like, comment, and subscribe. Dan orang yang tidak mendengar adalah seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Yang membangun di atas batu tetap kuat, tapi yang membangun di atas pasir, dia akan dibawa hanyut oleh banjir atau arus dunia. Haleluya. Batu ini berbicara tentang iman. Kita punya iman. Iman yang teguh, kuat, percaya firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak bisa kita bicara terus dengar keluar langsung goyah. Tapi kita harus kuat. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua itu di Korintus pasal yang ketiga tadi, saya 2 Korintus pasal 3 tadi dibacakan. Bisa menjelaskan itu. Pelayanan perjanjian baru. Tadi dibaca itu, nanti kita baca bahwa hukum dari Tuhan itu ditulis di loh hati. Dulu Musa menerima hukum dari Allah itu tulis di loh batu. Tadi disampaikan bahwa pelayanan yang disertai dengan hukum Taurat kemuliaannya kecil, tapi pelayanan yang disertai atau dipimpin oleh Roh kemuliaannya besar. Haleluya. Jadi kemuliaannya besar. Karena kita punya kehidupan ini datang ke Tuhan, selubung-selubung itu diangkat. Hal-hal yang lama itu diangkat. Tuhan buang, Tuhan masuk, Tuhan bersihkan, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan. Sehingga kita punya kehidupan ini selalu mencerminkan kehidupan Kristus. Tadi dibilang kita ini adalah surat Kristus yang dibaca. Ini kita ini baca, oh ini dia begini, ini dia lalai, ini dia datang lambat, oh ini tadi dia bakal lari di sana, oh ini dia ribut di sana. Itu yang kita baca selalu. Tidak lihat kemuliaan yang ada di dalam diri orang itu. Karena kita punya selubung ini sudah diangkat. Selubung ini artinya hal-hal yang sudah membutakan mata hati kita, membuat kita tidak bisa melihat Tuhan, membuat kita tidak bisa percaya Tuhan, membuat kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Semua itu sudah diangkat. Percaya tidak? Karena kita ini sudah dibeli, bayar, lunas dengan pengorbanan Tuhan Yesus, bukan dengan barang panah, bukan dengan emas perak, bukan dengan uang, dengan diri Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa-dosa kita dan mengampuni segala dosa kita. Dan kita ini adalah orang bebas, orang menang, orang merdeka, menyembah Allah, memuji Tuhan, tidak bisa datang terikat, tidak kaku, karena kita ini pelayanan dalam Roh Kudus. Tadi di akhir dibaca itu bahwa di mana Roh Kudus bekerja, di situ ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Haleluya. Jadi kita ini orang merdeka, orang menang, orang bebas, orang yang selalu dengan Tuhan. Kemarin saya sampaikan di Jemaat Efesus, kalau Tuhan dia tidak melindungi kita, Tuhan tidak jaga kita, itu tidak mungkin. Kita ini setia dengan Tuhan, teguh dengan Tuhan, korban semua barang, nyawa, semuanya untuk dia. Kalau dia tidak melindungi kita, itu siapa yang bilang? Haleluya. Jadi nanti baca firman Tuhan itu dia punya pelayanan roh bekerja itu, dia punya kemuliaannya beda, kemuliaannya bersinar, nama Tuhan ditinggikan. Tadi Bapak sampaikan, nanti kalau kita sudah ada dalam Tuhan, pelayanan kita jelas. Banyak orang, Rasul Paulus itu dia adalah pembunuh jemaat, dia penganiaya jemaat, penganiaya, membunuh dan kasih mati ini. Bukan dia bunuh yang bicara saja, bunuh yang kasih mati. Haleluya. Waktu rencana untuk pergi bunuh Yesus itu ya, Tuhan Allah Yesus buat dia buta di jalan. Itu yang dia berkata bahwa orang-orang sesama Yahudi atau orang-orang ahli Taurat itu mereka tidak mengakui dia, tidak percaya dia bahwa dia itu rasul. Tetapi dia itu adalah rasul kasih karunia.
Allah menyelamatkan dia karena kasih karunia. Dan dia mengurapi dia untuk menjadi rasul, untuk menyingkapkan rahasia wahyu tubuh Kristus. Dan itu terpendam sampai Roh Allah masuk ke Bapak Dolfinus Solosa, baru rahasia tubuh Kristus terungkap. Siapa itu rahasia tubuh Kristus? Kristus jadi kepala dan kita adalah tubuh Kristus yang menyatu dengan Kristus. Kemarin kami doa-doa di sini siang, doa siang, doa pagi. Jadi kita tidak usah takut tentang keributan dunia, kan? Tidak usah. Ribut di Maibrat kita tenang di sini. Ribut di Wamena kita tenang di sini. Ribut di bawah sana kita tenang di Gaya Baru. Ribut di sekitar itu kita tenang. Tenang artinya kita doa. Berdoa situasi, berdoa keadaan. Bukan doa untuk ekspos ke sana ke sini. Berdoa supaya situasi keadaan itu aman. Kita berdoa memberkati keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Mereka sudah datang ke Papua ini untuk jaga keamanan. Tempat yang kita takuti itu mereka jalan, mereka duduki. Haleluya. Saya juga menangis. Saya lihat saya menangis. Saya Tuhan karena kami orang Papua, orang ini juga ada yang Kristen. Mereka datang ini karena kepentingan mereka di sini. Keamanan. Haleluya. Ya, jadi itu. Dan tadi ada perkataan yang tadi dikatakan bahwa kalau Tuhan, kita ada di tangan Tuhan, tidak ada satupun yang rapat. Itu Injil Yohanes pasal yang ke-10. Saya ini yang penutup. Dan 29 dan seterusnya nanti baca di bagian atas. Itu dikatakan Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Saya mulai dari ayat yang ke-27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku, ia lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kita ini diberikan Allah kepada Yesus, dan tidak bisa ada orang pun yang merebut kita dari tangan Yesus. Dia adalah gembala yang jaga kita, yang menaungi, melindungi kita di segala jalan tempat dimanapun kita berada. Haleluya. Sehingga kita ini aman dalam lindungan Tuhan. Jadi jangan kita takut, karena firman Tuhan ini memberi jaminan. Tadi Bapak bilang meterai itu adalah jaminan. Roh Kudus ini terakhir untuk memberi jaminan semua orang masuk kerajaan Allah. Siapa yang tidak memiliki roh, dia masuk neraka. Orang-orang yang ada di gereja manapun, kalau ada meterai Roh Kudus, baru dia layak masuk di dalam kerajaan surga. Jadi itu meterai. Jadi kalau ada meterai baru kita masuk ambil uang di bar. Kalau tidak ada meterai, mereka suruh kembali beli. Jadi kalau Roh Kudus tidak ada, kalau kita mau kembali beli di mana? Ini waktunya, harinya. Ini Roh Kudus terus ada pada kita. Haleluya. Tadi sudah bicara banyak tentang pelayanan ini. Pelayanan Roh Kudus. Roh Kudus itu dia yang memberi hidup. Dia telah memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Dia memberi kita hidup yang layak untuk kita bagaimana menyembah Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita percaya Tuhan, Tuhan ada, Tuhan ada, Tuhan ada. Orang bicara apa? Kami punya Tuhan ada. Orang bicara apa? Tuhan ada. Tuhan bersama kami. Kami punya Tuhan, itu dia besar. Haleluya. Itu yang tadi dibilang Tuhan itu Allah yang memberikan kita kepada Yesus, itu dia yang lebih besar dari apapun dan siapapun. Haleluya. Dan tidak bisa apa-apa yang merebut kita dari tangan Tuhan. Tuhan dia membela kita, Tuhan di pihak kita. Siapa yang melawan kita? Artinya situasi keadaan ekonomi politik kita tetap ada di dalam Tuhan. Tetap semangat, punya semangat. Rohnya hidup, rohnya menyala-nyala. Memuji Tuhan, menyembah di rumah, bangun pagi, siang, sore, malam, bangun persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, Tuhan dia sayang kita.
3 itu dibilang Tuhan sayang kepada kita seperti seorang ayah sayang kepada